Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Iman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah tes. Yang pertama yaitu pengertian. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia. Seorang ahli bernama James Kettle pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini dengan masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Selanjutnya, di Amerika Serikat, tes ini berkembang dengan cepat, sehingga dengan tempo yang tidak begitu lama, masyarakat mulai menggunakannya. Sebagai perkembangannya, Yerkes di Amerika Serikat menyusun tes kelompok yang digunakan untuk menyeleksi calon militer sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat karena diperlukan pada waktu Perang Dunia I. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dengan tes ini. Yang pertama yaitu tes. Yang dimaksud dengan tes sebelumnya adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia disebut tes, merupakan alat atau produser yang digunakan untuk mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu testing. Testing merupakan saat pada waktu tes yang dilaksanakan. 3 yaitu testi, atau dalam istilah Indonesia tercoba, adalah responden yang sedang mengajarkan tes. Selanjutnya yaitu tester, yaitu orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Selanjutnya yaitu tugas tester antara lain mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. Kedua, membagikan teks dan alat-alat lain untuk dikerjakan. Ketiga yaitu menerangkan cara mengerjakan teks. Kelima, memberikan tanda-tanda waktu. Keenam, mengumpulkan pekerjaan responden. Ketujuh yaitu mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan jika ada. Kedua itu persyaratan tes. Seorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes mengadakan tes bahasa Indonesia kepada siswa diberikan sebuah bacaan untuk beberapa pertanyaan untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut, tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. B yaitu seorang guru yang sudah berpengalaman menyusun teks dengan baik. Kebetulan guru ini mengajar bahasa Indonesia juga. Ketiga yaitu ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama yaitu validitas. Validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas adalah yang suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini merupakan kata benda, sedangkan reliabel merupakan kata sifat atau kata keadaan. Selanjutnya yaitu objektivitas. Dalam pengertian sehari-hari telah dengan cepat ditandai bahwa objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilaian.
Yang pertama itu bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada si pemilik untuk memberikan penilaian menurut cara sendiri. Dengan demikian, maka hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes. Kedua yaitu penilai. Subjektivitas ini dari penilai akan masuk secara leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain. Pertama yaitu kesan penilai terhadap siswa. Kedua tulisan. Ketiga bahasa. Keempat waktu dan mengadakan penilai. Yang terakhir yaitu kelelahan dan sebagainya. Pedoman yang dimaksud terutama menyangkut masalah pengadministrasian, yaitu komunikasi dan komprehensivitas. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan evaluasi berkali-kali dilakukan, maka guru akan memperoleh gambaran yang lebih jelas kepada siswanya. Kalau misalnya ada seorang anak yang sebetulnya dipindahi, tetapi waktu guru mengadakan tes dia sedang mengalami kondisi jelek karena semalam menjaga atau merawat ibunya yang sedang sakit, maka hasil tesnya pun ikut jelek. Kedua itu evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang dimaksud dengan evaluasi yang komprehensif di sini adalah atas berbagai segi peninjauan, yaitu yang pertama mencangkup keseluruhan materi, kedua mencangkup berbagai aspek berpikir atau ingatan atau pemahaman aplikasi dan sebagainya. Ketiga yaitu melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, pengamatan tes insidental dan sebagainya. D yaitu praktikabilitas. Sebuah teks yang dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah mengadministrasikannya. Tes yang praktis adalah tes yang pertama mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengajarkan terlebih dahulu kepada bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Kedua yaitu mudah memeriksanya, artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Ketiga yaitu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Kesimpulan, ada 3 yang penting dalam pengertian tes. Pertama adalah sebutan pengukuran. Pemberian tes atau testing adalah bagian dari kegiatan pengukuran atau instrumen. Kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup atau tidaknya seseorang pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.